إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk belajar agama, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semua usaha dan upaya kita untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, itu merupakan perkara yang menyebabkan kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mempelajari ilmu, mencari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Dhahabi rahimahullah. Yang mana di kitab beliau ini beliau menyebutkan 76 dosa besar. 76 dosa besar serta dengan dalil-dalilnya. Baik. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di dosa besar yang ke-40. Dosa besar yang ke-40. Kita baca keterangan Al-Dhahabi rahimahullah. Qala al-kabiratu al-arba'un. Berkata Al-Dhahabi rahimahullah, dosa besar yang ke-40. Apa itu? Al-ghadiru bi amirihi wa ghairi dzalik. Al-ghadiru, orang yang melepaskan perjanjian dengan pemimpinnya. Yang melepaskan perjanjian ketaatan. Yang mana sebelumnya dia telah membaiat pemimpinnya. Berjanji untuk mendengar dan taat, kemudian dia lepaskan.
Ya, dia lepaskan, dia khianati perjanjian tersebut. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Taib. Yaitu kepada pemimpinnya atau orang yang lainnya. Di sini beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang dosa yang ke-40 ini. Yang mana sepintas kita lihat, apalagi 3 ayat yang beliau akan bawakan ini tentang perjanjian. Ya, karena seorang terhadap pemimpinnya, terhadap penguasanya, asalnya dia mengambil perjanjian. Dia mengambil perjanjian untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Yang mana ketika dia lepaskan, berarti dia telah godaroh, telah godir, telah mengkhianati perjanjian tersebut. Baik. Kita baca kata Az-Zahabi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 34. Surah Al-Isra ayat 34. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awfu bil ahdi, dan tunaikanlah janji. Wa awfu bil ahdi, tunaikanlah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya yang namanya perjanjian itu akan ditanya. Akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita melaksanakan perjanjian tersebut. Melaksanakan perjanjian tersebut. Baik. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah al-uqud, akad-akad. Ya, perjanjian-perjanjian di antaranya. Baik. Ketika seorang telah membaiat seorang pemimpin, berarti telah tegak atasnya perjanjian bahwasanya dia akan mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kapan dia lepaskan, ya, dia batalkan, dia khianati, ya, perjanjian tersebut, ini namanya ghadir. Orang yang ghadir bi amirihi. Oleh karena itu yang beliau bawakan ayat-ayat tentang perjanjian, tentang janji. Masih ini di ayat yang kedua itu tentang akad. Ya, tentang uqud, akad-akad. Kemudian yang ketiga, kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, al-ayat. Tadi yang kedua, ayat yang kedua di sini surah Al-Maidah ayat 1. Kemudian ayat yang ketiga adalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 91. Jadi 3 tempat ya, surah Al-Isra, surah Al-Maidah dan surah An-Nahl. Wa aufu bi ahdillahi, dan tunaikanlah perjanjian Allah Subhanahu wa taala ketika kalian ahad, ketika kalian melakukan muahadah, perjanjian. Ini semua fil amr, aufu, 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 tunaikan. Ya, tunaikan perjanjian tersebut, laksanakan. Jangan khianati, ya, jangan batalkan. Bisa dipahami? Baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpindah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau sebutkan hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. Ada 4 perkara. Arba'un, ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara tersebut ada padanya, yang barang siapa 4 perkara tersebut ada pada dirinya, kana munafiqan haqqan, dia berarti adalah munafik yang hakiki, munafik yang betul-betul munafik.
Taib. Yang pertama, kata Nabi SAW, man idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berbicara, dia berdusta. Ini sudah lewat ya, dosa besar tentang al-kadzib, dusta. Kemudian yang kedua, wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah, dia khianat. Dia khianat. Tidak melaksanakan amanah tersebut. Kemudian yang ketiga, ini syahidnya, wa idza ahada ghadara. Jika dia melakukan perjanjian muahadah dengan orang lain, pihak lainnya, maka dia membatalkan, ya, dia melanggar, dia mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajara. Ketika dia berkhusuma, dia bertengkar, berselisih, fajara, dia melampaui batas. Muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat. Kalau tadi di ayat ini perintah. Sekarang di hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik. Ada 4. Di antaranya adalah wa idza ahada ghadara. Nah, kalau kita lihat di sini, subhanallah, ya, ciri-ciri ini beliau sudah sebutkan, ya, 2 di antaranya sudah dilewati yang merupakan dosa besar. Al-kadzib dan al-khianah. Ya, dusta dan khianat. Sekarang yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Beliau sebutkan di dosa besar yang ke-40. Dosa besar yang ke-40. Yaitu orang yang membatalkan perjanjian antara dirinya dengan pemimpin. Walaupun dalil sini di hadis umum, beliau menggunakan itu untuk apa yang beliau sebutkan di judul. Itu seorang yang sudah mengambil perjanjian terhadap pemimpinnya untuk mendengar dan taat, ya, telah tegak perjanjian tersebut atas dirinya, kemudian dia batalkan. Kemudian dia langgar. Ini apa? Ciri orang munafik. Ini subhanallah, ini sifat yang sangat tercela. Ya, kalau antum urut dari awal, bicara dusta, ya, diberi amanah khianat, ya, dia melakukan perjanjian, dia langgar, dia selisihi, dia khianati perjanjian tersebut. Baik. Kemudian yang keempat di sini, wa idza khasama fajara. Ketika dia berselisih, dia melampaui batas. Baik. Bisa dipahami? Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala, ini hadis riwayat Muslim, Baik. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati inda istihi atau ustihi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang ghadir, orang yang melanggar perjanjiannya, ya, mengkhianati perjanjiannya, itu mereka memiliki liwa atau liwa, bendera inda istihi, yang berada di pantatnya, ya, di pantatnya dia pakai duduk. Jadi ada tandanya. Setiap orang yang mengkhianati perjanjiannya itu ada bendera di pantatnya, ya, sebagai tanda bahwasanya ini orang yang mengkhianati perjanjiannya. Ya, kalau sudah antum paham ini kejadian nanti pada hari kiamat, berarti ini bentuk uqubah untuk dirinya, bentuk hukuman. Baik. Betapa malunya dirinya ketika
Semua manusia dikumpulkan dan dia memiliki tanda. Tanda yang tidak bagus. Tanda bahwasanya dia orang yang mengkhianati, melanggar perjanjian. Tidak hanya ada benderanya, ya, bendera cuma selesai seperti itu. Yuqalu dikatakan, dikatakan ada orang yang menyeru, dikatakan hadhihi ghadratu fulan. Ini adalah pengkhianatannya si fulan. Ketika dia melanggar perjanjian yang telah dia buat, apalagi itu terhadap pemimpin yang telah dia baiat, maka dia akan memiliki liwat bendera. Kemudian dibilang-bilangi, ini pengkhianatannya si fulan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ala wala ghadira a'zamu ghadaran min amiri ammatin. Dan ketahuilah tidak ada pengkhianatan, pembatalan perjanjian yang lebih besar dari pengkhianatan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Ini salah satu penafsiran para ulama. Ya. Menurut salah satu penafsiran para ulama. Di sini maksudnya tidak ada yang lebih besar ya, dari pengkhianatan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Ketika dia sudah mengambil perjanjian untuk mendengar dan taat, kemudian dia telantarkan, dia batalkan, dia khianati. Bisa dipahami? Nabi SAW menafikan tidak ada yang lebih besar. Ya, tidak ada yang lebih besar daripada pengkhianatan seperti ini. Dan ini kita bisa lihat sendiri. Tercatat dalam sejarah. Tercatat dalam sejarah bahwasanya orang-orang yang melepaskan baiat, ya, perjanjian antara dirinya dengan pemimpin, ya, paham ini? Dia tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpinnya, apa ujungnya? Apa akhirnya? Apa endingnya? Paham ini? Madarat, mafsadat yang merata dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Bisa dipahami? Di sini Nabi mengatakan ala wala ghadira a'zamu ghadaran min amiri ammatin. Tidak ada pengkhianatan, maksudnya pembatalan perjanjian yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Ya, wallahu a'lam, mungkin ini yang beliau jadikan judul di atas al-ghadiru bi amiri. Karena ini mengerikan. Ya, kalau cuma membatalkan secara umum, dia sudah berjanji kemudian dia batalkan, ada perjanjian antara dirinya, ada akad antara dirinya dengan orang lain kemudian dibatalkan, ya dia khianati perjanjian tersebut, itu sudah dikatakan ciri orang munafik, sudah dosa besar. Apalagi ketika itu dia lakukan terhadap pemimpinnya. Ya, terhadap pemimpinnya. Antum tidak usah jauh-jauh. Mungkin di antara antum ada seorang kepala bagian, ya kepala ya divisi ini, atau mungkin kepala tukang, ya kepala tim ini. Ya, ketika antum sebagai seorang pemimpin kelompok, antum punya beberapa anggota, beberapa orang anggota. Ya, saya pemimpin, ya tugas saya ini, kalian tugasnya, tupoksinya ini. Jangan biasa begitu. Saya dibagi. Saya ketua, antum begini. Coba antum bisa bayangkan, antum sudah percayakan tugas ini, tugas A misalnya untuk si fulan. Ya, perjanjiannya begini, akadnya begini, kemudian ya kita sudah percaya sama dia, kemudian dia telantarkan. Coba kira-kira bagaimana? Ya. Paham ini? Apalagi itu dia lakukan antara dia dengan pemimpinnya. Bukan pemimpin sekedar pemimpin divisi tim ini bukan. Pemimpin kaum muslimin. Bisa dipahami? Pemimpin kaum muslimin. Betapa kacaunya sebuah negeri ketika rakyatnya melakukan dosa besar ini. Ya, jangan heran betul-betul di hari kiamat dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pantatnya akan ada bendera, dipasangi bendera. Wallahu alam bagaimana persisnya bentuknya. Tapi ini kita yakini hadis riwayat Muslim. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatannya si fulan. Ya. Ya, pengkhianatannya ini ghadratu fulan. Dia telah melanggar perjanjian. Bisa dipahami? Taib. Ini sudah nampak jelas bahwasanya ini ya dosa besar. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, ini ancaman tidak kalah kerasnya dibanding apa yang disebutkan sebelumnya.
Kata Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Tadi riwayat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini apa ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, salasatun, ada 3 golongan. Ana khasmuhum yaumal qiyamah, yang mana nanti saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Akan menjadi lawannya, khasamnya. Ya. Dia akan berhadapan denganku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Coba ini bahasa ini mengerikan ya, berat. Ya, 3 golongan ini akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, perhatikan, rajulun a'ta bi tsumma ghadara. Seorang lelaki yang memberi karenaku, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, ai a'ta billah. Ya. Maksudnya ini kata Syekh Abdul Razak, a'ta ahdan yaltazimu bihi aqsama alaihi billah. Jadi dia memberi, maksudnya memberi perjanjian. Memberi perjanjian, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Coba lihat. Jadi a'ta bi, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki yang memberi ahad, perjanjian, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Syekh Abdul Razak sebutkan contoh, seperti contoh kata Syekh, wallahi alladzi la ilaha illahu laka alayya ahdun an altazima bi ta'ati au altazima bi kadza. Contohnya kata Syekh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Untukmu atasku ahad, perjanjian, aku akan taat begini dan begini. Jadi pahami? Jadi dia a'ta, memberi, maksudnya memberi perjanjian kepada orang lain. Billah, ai dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ghadara, kemudian dia langgar. Kemudian dia langgar, dia khianati, dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Maka ini satu dari 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadi khasamnya, akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Kemudian yang kedua, ya, golongan yang kedua, warajulun ba'a bi hurran fa akala samanahu. Yang kedua, seorang lelaki yang menjual, ya, seorang yang merdeka. Subhanallah, coba lihat. Jadi yang boleh diperjualbelikan itu budak. Di sini dia dapat, ya, seorang yang asalnya bukan budak atau merdeka, kemudian dia pergi jual. Dia katakan ini budakku. Bahkan di sini disebutkan dalam riwayat bi, berarti dia sudah sumpah. Ya, dia menjual dengan sumpah atas nama Allah bahwasanya ini budak miliknya. Kemudian dia jual. Setelah itu dia makan harganya. Coba lihat, dia jual orang merdeka. Berarti ini bentuk penipuan, pengkhianatan terhadap siapa yang dia jual dan kepada pembelinya. Iya. Paham ini? Tapi apa? Walam yu'tihi ajrah. Tapi apa kata Nabi SAW? Yang memanggil tadi, ya, bosnya tadi atau juragannya tadi, itu tidak memberikan upahnya. Hati-hati. Ya, kalau kita panggil orang untuk kerja, ya, sebuah tugas, sebuah pekerjaan, kemudian orang tersebut sudah melaksanakan amanahnya, ya, maka jangan tahan gaji. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba tahan gaji. Jangan kita tahan. Ya. Bisa dipahami? Di sini dikatakan walam yu'tihi ajrahu. Dia sengaja tidak memberikan upahnya.
Padahal tugas pekerjaannya sudah dilaksanakan dengan sempurna. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Paham ini? Baik. Ini hadis rawahul Bukhari, kata Adz-Dzahabi rahimahullah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi 3 golongan yang kata Allah Subhanahu wa taala, ana khasmuhum yaumal qiyamah. Saya adalah lawannya nanti pada hari kiamat. Yang paling pertama disebut siapa? Orang yang memberi perjanjian dengan menyebut nama Allah, sumpah atas nama Allah, tsumma ghadara. Kemudian dia khianati. Ya, dia langgar perjanjian tersebut. Nauzubillah. Ini jelas. Ini sangat besar pelanggarannya, ya. Dosa besar. Setelah ini beliau berpindah menyebutkan hadis-hadis tentang ketaatan kepada pemimpin. Ya. Coba lihat. Beliau sudah mengerucut kepada apa yang beliau jadikan judul. Al-Ghadiru bi amirih, yaitu orang yang melepaskan perjanjian terhadap pemimpinnya. Ya, dia sudah baiat pemimpinnya untuk mendengar dan taat, kemudian dia lepaskan. Ini mulai dari hadis ini sampai akhir. Ya, yang antum sering dengar. Paham ini? Baik. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak punya hujjah sama sekali. Ya, tidak ada hujjah sama sekali yang bisa membelanya di hadapan Allah. Dan ini pelanggaran. Ya, dia lepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa. Bisa paham ini? Ini bentuk qadar, ya. Bentuk pelanggaran, pengkhianatan. Dia sudah membaiat, ada seorang pemimpin yang sudah resmi menjadi pemimpin kaum muslimin, sudah dibaiat, kemudian dilepaskan tangan ketaatan. Maka nanti pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak punya hujjah sama sekali. Sudah? Belum. Masih ada lanjutan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahil." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada di lehernya bai'at. Ayo. Di antara bentuk qadar yang dilakukan, ya, dia lepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemimpin. Kalau dia mati dalam kondisi ini, dia mati dalam kondisi tidak sama sekali tidak mengakui satupun pemimpin. Dalam artian dia tidak membaiat pemimpin tersebut yang sudah resmi jadi pemimpin, maka dia mati, kata Nabi SAW, mati jahiliyah. Karena di antara sifat orang-orang jahiliyah, dia tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin. Karena menurut mereka, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, menurut mereka kalau kita mendengar dan taat, katanya akan mengurangi kedudukan kita. Iya, mengurangi kemuliaan kita. Jadi mereka tidak ada pendengar dan taat kepada pemimpin. Ini hadis riwayat Muslim. Dan ini pelajaran kepada kita jemaah sekalian. Kewajiban kita untuk taat, mendengar dan taat kepada pemimpin itu bukan perkara kecil. Ya, bukan perkara kecil. Di samping itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah ini, di antara bentuknya itu melepaskan perjanjian untuk mendengar dan taat. Ya, melepaskan baiat. Ya, ini adalah dosa besar yang diancam dengan ancaman yang beraneka ragam. Sampai Adz-Dzahabi rahimahullah di dosa besar yang ke-40 ini menyebutkan satu poin khusus ini, al-ghadiru bi amiri. Orang yang melepaskan perjanjian terhadap pemimpinnya. Bisa dipahami? Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya ketika datang kematiannya,
dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, ini satu. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Dan hendaknya dia memperlakukan manusia, orang lain sama seperti apa yang dia ingin diperlakukan terhadap dirinya. Ini seperti sama dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sama seperti apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Jadi kita perlakukan orang sama seperti kita ingin diperlakukan. Ya, jadi ukurannya diri kita. Ya, ukurannya diri kita. Paham ini? Jadi selalu dudukkan. Kalau kita ingin dikasih begitu, ya sudah. Silakan perlakukan orang seperti itu. Karena kita suka. Tapi kalau kita tidak suka dikasih begitu, jangan kasih begitu orang. Bisa dipahami? Ini maksudnya. Dan ini kesempurnaan iman. Ya, ketika kita sudah bisa memperlakukan orang lain sama seperti diri kita. Dan ini diantara obat hasad. Iya, karena orang hasad, hasad yang paling rendah apa? Dia tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain. Padahal kalau dia amalkan hadis ini, coba bayangkan kita yang dapat nikmatnya. Senang enggak? Ayo, kita yang dapat nikmatnya senang enggak? Kalau kita senang berarti ketika saudara kita dapat nikmat, bagaimana sikap kita? Benci atau senang? Senang juga. Sebagaimana ketika kita yang dapat nikmat tersebut. Bisa dipahami? Ini kesempurnaan iman. Saudara kita kena musibah, kena celaka. Ya. Pahamin? Anggap diri kita yang dapat itu. Kita sedih atau tidak? Sedih. Ya kalau begitu, kalau saudara kita kena musibah, kena celaka, jangan senang. Mana mestinya kita harus sedih? Bisa dipahami? Dan itu obat hasad. Ya. Orang hasad tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang yang dimaksud. Bahkan dia ingin di puncak hasad, dia tidak sekedar ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain, dia ingin nikmat tersebut pindah sama dirinya. Ya, sini keadaan doti-doti, ya, ilmu-ilmu sihir hitam ini dikirim gara-gara ini. Bahkan terjadi pembunuhan gara-gara hasad. Baik. Kenapa? Orang dapat nikmat, dia tidak senang. Padahal kalau dia amalkan hadis ini, orang dapat nikmat, anggap sama kamu yang dapat nikmat. Kalau kamu suka berarti sukai hal tersebut untuk saudara-saudara. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Man baya'a imaman fa'atahu safaqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata'." Barang siapa yang telah membaiat seorang imam, seorang pemimpin, dia telah memberikan tangannya dan buah hatinya, maksudnya dengan ketulusan. Ya. Paham ini? Dia telah membaiat seorang imam. Ya, dengan penuh ketulusan dia serahkan tangannya untuk membaiat imam tersebut. Maka hendaknya dia taati pemimpin tersebut semampu dia. Ya. Paham ini? Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar." Kalau engkau sudah membaiat seorang imam, seorang pemimpin untuk mendengar dan taat, ya. Kemudian datang orang lain ingin mencabut, ya, ketaatan tersebut, ya. Ini kalau bahasa kita ini memberontak, ya. Paham ini? Dia mau memberontak kepada pemimpin yang sudah dibaiat. Apa kata Nabi SAW? Fadribu unuqal akhar. Ya, potonglah leher orang tersebut. Amin. Ini hukuman had yang hanya pemerintah, pemimpin yang berhak untuk menetapkannya. Jadi kalau ada pemberontak seperti ini, dia mau mencabut, ya, baiat, mencabut, ya, ketaatan kepada penguasa. Dia ingin memberontak atau bahkan kudeta kepada penguasa, itu hukumnya hukuman mati. Ini Nabi yang bilang, fadribu unuqal akhar. Potong leher orang tersebut. Syahidnya apa hubungannya dengan pembahasan ini? Pembahasannya di sinilah. Ketika seorang, ya,
ingin melepaskan perjanjian baiat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, apa hukuman dari Nabi SAW? Hukuman mati. Dan hukuman had seperti ini hanya untuk dosa-dosa besar. Tidak ada dosa kecil. Seperti mencuri, potong tangan, dosa besar apa dosa? Mencuri berarti dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya, zina. Ya, belum menikah berzina. Belum menikah dengan nikah yang syar'i dicambuk 100 kali. Berarti zina dosa besar. Begitu seterusnya. Termasuk ini. Ketika dia melepaskan perjanjian ketaatan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, maka hukuman mati. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi ini mulai dari dua dalil tadi ya. Ini sudah mulai langsung ya tegas menyebutkan apa yang boleh masuk dari al-ghadiru bi amiri. Bisa paham ya? Langsung beliau arahkan kepada orang-orang yang melepaskan perjanjian ketaatan kepada pemimpin. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis Bukhari Muslim boleh disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Karena disebutkan dalam surah An-Nisa, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita taat kepada Rasulullah, maka sungguh kita telah taat kalau kita taat kepada utusan Allah, Nabi, maka sungguh kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang Qur'aniyun. Ya, ingkarus sunnah. Yang mereka hanya mau beragama dengan Al-Quran, tidak mau menerima hadis. Ya, tidak mau menerima sunnah Nabi SAW. Ini omong kosong. Kelompok sesat bahkan, ya, kalau dia betul-betul meyakini apa yang mereka lakukan itu sudah bisa dikafirkan. Ya, karena mereka mengingkari perintah-perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Ya, apa namanya tadi? Ingkarus sunnah, Qur'aniyun. Ya, mereka katanya hanya mau berkebanyakan dengan Al-Quran, tidak mau dengan sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Jelas? Kemudian kata Nabi SAW, wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, kepada pemimpin, sungguh dia telah taat kepadaku. Tapi sini dalam riwayat yang lain sebutkan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin itu hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang bukan dosa dan maksiat. Kemudian kata Nabi SAW, ini syahidnya, wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada al-amir, kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku, kata Nabi SAW. Paham ini? Bermaksiat kepada amir bentuknya apa? Dengan melepaskan tangan ketaatan, membatalkan baiat. Ya, perjanjian maksudnya dia akan mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, dia batalkan ini. Ya, puncak maksiat kepada seorang pemimpin. Karena kalau dia sudah cabut ini, ya, dia sudah batalkan perjanjian tersebut, dia akan mendengar dan taat, ya sudah. Berarti semua dia akan tentang. Semua akan dia tentang, dia akan tolak. Pemerintah bilang begini, tidak. Ya, pemerintah larang begini, tidak. Intinya semua dia usahakan, ya, akan terus bertolak belakang, kontradiksi dengan pemimpin. Bisa dipahami, bukan hanya satu kali, dua kali, bahkan semua, dalam semua perkara. Tayyib, bisa dipahami ya? Jadi barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ini? Dan beliau sudah sebutkan sebelumnya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran jelas, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan ulil amr di antara kalian. Di antara ulil amr penafsirannya apa? Pemerintah, pemimpin. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala
Ini hadis muttafaqun alaih lagi, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya. Nah, ini yang banyak dijadikan alasan. Perhatikan jemaah sekalian, perhatikan. Ini yang banyak dijadikan alasan oleh orang-orang Khawarij. Oleh orang-orang Khawarij yang memang kepalanya, otaknya itu selalu ingin memberontak kepada pemerintah yang berkuasa. Paham ini? Karena ada sesuatu yang mereka tidak setuju, ada sesuatu yang mereka benci, selalu begitu. Oh, ini pemimpin begini, ini presiden begini, ini begini. Ya, ada sesuatu yang mereka benci, ada yang mereka tidak senangi dari pemerintah. Sekarang dengarkan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari presiden kita, dari Pak Jokowi, dari menteri-menteri ini, ada sesuatu yang kita tidak suka. Apa dia bilang Nabi? Falyasbir. Bukan pergi memberontak, pergi demo. Bukan pergi bakar ban, pergi kumpul massa, tidak ada satupun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu, syai'an. Ya, syai'an ini nakira dalam susunan syarat. Berarti benci dalam perkara apapun, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, dalam perkara ini atau perkara itu. Dia membenci syai'an dari pemimpinnya, dari penguasanya. Apa kata Nabi SAW? Apa perintah Nabi? Falyasbir, hendaknya dia bersabar. Coba lihat kata Nabi SAW selanjutnya. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari sultan, keluar dari kekuasaan seorang amir, sejengkal dia keluar dari ketaatan, maka dia mati jahiliyah. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya kapan kita tidak mampu bersabar melihat sesuatu yang kita benci di pemimpin kita, maka ini akan mengantar apa? Al-khuruj. Akan mengantar kita untuk keluar memberontak, melepaskan perjanjian ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Yang ujung-ujungnya kita akan mati jahiliyah. Bisa paham ini? Karena pesan dari Nabi, kalau kita kan namanya mereka pemimpin manusia juga. Karena terjatuh begini, karena salah. Kalau kita benci sesuatu, Nabi sudah berpesan sabar. Tidak ada dibilang sudah kalau begitu keluar. Kalau begitu galang massa. Kalau begitu pergi demo. Kalau begitu pergi kudeta. Tidak ada sama sekali. Tapi Nabi langsung ingatkan setelahnya. Barang siapa yang keluar dari ketaatan walaupun sejengkal, maka dia mati jahiliyah. Ini isyarat yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Kapan kita tidak mampu sabar, arahnya ke lanjutan hadis. Kita akan menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dengan apa? Dengan keluar dari ketaatan. Tapi ini hadis muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja minal jama'ati qida shibrin." Barang siapa, ini kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari jamaah. Ini sama dengan yang tadi sebutkan dari minas sultan. Dia keluar dari jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah, qida shibrin. Dia keluar sejengkal saja. Faqad khala'a ribqatal islami min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Ini kata Adz-Dzahabi, wa hadha sahihun min wujuhin iddatin sihah. Maka sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Kemudian kata Adz-Dzahabi mengomentari hadis-hadis ini, wa ayyu jurmin a'zamu min an tubayi'a rajulan thumma tanzi'a yadaka min ta'atihi wa tankusa as-safaqata wa tuqatilahu bi sayfika aw takhdulahu hatta yuqtal. Dan pelanggaran apa yang lebih besar? Kata Adz-Dzahabi, ayyu jurmin a'zam, pelanggaran apa, dosa apa yang lebih besar dari engkau membaiat seorang pemimpin? Kamu membaiat seorang pemimpin, kemudian kamu cabut tanganmu dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Kamu batalkan perjanjian
mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa tuqatilahu bisayfika, kemudian kamu perangi pemimpin tersebut yang tadinya kamu sudah baiat, berjanji untuk mendengar dan taat, kamu batalkan kemudian kamu perangi. Apa? Pelanggaran apa yang lebih besar daripada perkara ini? Dan ini banyak jamaah sekalian, banyak. Iya. Paham ini? Khuruj, dia memberontak keluar kepada pemerintah. Bahasanya kita apa? Kudeta. Dia ingin menggulingkan penguasa yang berkuasa secara sah. Ya tentunya dengan apa? Dia perangi dengan senjata dengan pedangnya. Au takhudhulahu hatta yuqtal, atau kamu membiarkan penguasa tersebut ya diserang, ya. Paham ini? Kemudian sampai ujungnya dia sampai terbunuh. Kita biarkan, bahkan mungkin kita bahagia ketika mungkin pemimpin tersebut ya, paham ini? Dizalimi, diserang, bahkan mau dibunuh, kemudian kita biarkan sampai pemimpin tersebut terbunuh. Ini komentar Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya, apa yang lebih besar pelanggaran, dosa yang lebih besar daripada apa yang beliau sebutkan. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami. Coba lihat. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Bisa dipahami? Ini isyarat dari Adz-Dzahabi rahimahullah bahwasanya dari antara bentuk melepaskan perjanjian, melanggar, mengkhianati perjanjian, mendengar dan taat kepada pemimpin, itu apa? Dengan mengangkat senjata kepada pemimpin tersebut. Iya. Mengangkat senjata kepada pemimpin tersebut. Nah, ini yang kita bilang tadi, kudeta, memberontak. Paham ini? Ini masuk dalam kategori apa? Al-kabair. Dosa-dosa besar. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan dalam syarahnya, ya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah di Haji Wada, ya, khutbah haji di Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di antara apa-apa yang beliau sampaikan di khutbah di Haji Wada, padang Arafah. Kata Nabi SAW, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu. Laksanakan salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum, dan bayarkanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Coba lihat, Nabi gabung apa? Takwa, salat, puasa, zakat, dan apa? Taat kepada pemimpin. Ini Nabi yang gabung dengan huruf waw. Berarti apa? Ini tidak akan mungkin terpisah. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Taat kepada pemimpin. Ya, kalau kita sudah bertakwa, mengaku sudah bertakwa, sudah salat, sudah puasa, bayar zakat, maka jangan lupakan ini, taat kepada pemimpin. Karena ini yang kadang disendirikan, seakan-akan dia berbeda sendiri. Oh itu taat kepada pemimpin ini. Paham ini? Nabi mengatakan barang siapa melakukan ini semua, apa kata Nabi? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian bertakwa kepada Allah, salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat dan taat kepada pemimpin, maka apa? Kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Ini subhanallah. Jadi lawan dari dosa ini, kalau kita tinggalkan dosa ini, paham ini? Maka yang kita dapat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kapan kita terjatuh dalam dosa ini, ya, dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kehinaan. Yang adalah kehinaan demi kehinaan dunia dan di akhirat. Ini selesai dosa besar yang ke-40. Dan ini mungkin pertemuan yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Dan nanti insyaallah di bulan Syawal kita akan lanjut kembali insyaallah. Sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.